Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian pekan, sekian bulan, Kang Erwin. Iya, sekian purnama. Betul, betul. Celoteh redaksi di mana kita bakal mengomentari, mengulas juga apa, Kang Erwin? Mengikuti urusan orang lain. Betul, betul, betul. Dan kali ini kita sedang ada di kawasan konservasi di daerah Karembi Wetan. Betul, itu mungkin dia. agak unik juga kan. Ya. Dari Karembi Wetan ini selain dari hutan konservasinya Ya. ada 3 perbatasan kabupaten antara Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Garut. Yang menjadi perbatasannya itu sungai gitu kan. Jadi agak unik juga kadang kalau ke sana tuh udah Kabupaten Bandung, Betul, kesini ke Sumedang lah gitu. Langsung tinggal beberapa langkah, benar. Betul. Dan ya seperti biasa kita Celoteh Redaksi bakal mengulas berita-berita yang sudah juga dimuat di Instagramnya Jabar Express ID, di websitenya juga. Website ada, Di YouTube Di YouTube ada ada. konten-konten yang mungkin belum teman-teman tonton. Selain Celoteh Redaksi, kita ada beberapa program banyak sih. banyak kan, karena kita akan program gitu kan. Betul. Karena ya mungkin anak muda jadi ingin tetap berkreasi gitu Ya, kan, itu dia benar. mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang dijajaki di perkuliahan mungkin ya. Greget. Gitu. Jadi Betul. mungkin konten ini jadi pengen mau gitu kan. Itu dia. Dan kemarin juga kita sudah launching program terbaru bertajuk Dengar, Kang Erwin. Oh iya, dengar itu terbaru sekali ya kan. Betul. Karena dengar tuh dengan rakyat. Dengan Jadi kita, apa? dengan rakyat. Oh, dengan rakyat. Dengan rakyat. Jadi kita mengundang beberapa tokoh ataupun ya mahasiswa, kayak kemarin mahasiswa Ya. memberikan aspirasi terhadap kinerja pemerintahan. Betul. Mungkin kayak aksi virtual atau aksi Demo online. demo online gitu kan. Ya mungkin ketika aksi sudah tidak didengar, apa salahnya kita coba aksi melalui media sosial atau kayak gitu kan. Betul. Yang penting kan dampak impact yang Dampaknya, dihasilkan. gitu kan. Itu dia. Mm-mm. Berita pertama, ini kasus yang cukup mengenaskan, Kang Erwin. Apa tuh? Datang dari Depok, bocah 12 tahun meninggal gegara kemaluannya diremas kakek Parubaya. Kenapa tuh Kang bisa meninggal? Diremasnya gimana gitu? Ya, kita tahu kan banyak itu kasus-kasus. Ya, anggaplah ini sebuah pelecehan gitu. Ya, mungkin yang sempat viral juga di internet, sempat jadi keresahan para perempuan. Ada istilah begal payudara. Iya. Yang langsung pergi gitu. Misalkan ada perempuan langsung diginiin. Mungkin, tapi kita baca kronologisnya. Inisialnya MD 12 tahun menjadi korban pelecehan kakek Parubaya. Kejadiannya di Kampung Sindang Karsa, Sukamaju, Depok, Jawa Barat. Gegara tindakan biadab tersebut, MD meninggal dunia. Kronologinya, MD bersama temannya diboncengi naik motor oleh pelaku. Pelaku kesal ditegur, kemudian menghampiri MD, hendak mencekiknya. Di tengah jalan, korban diremas kemaluannya dan dielus-elus dan kelainan mungkin ya. Ya mungkin kelainan kan, kalau kayak gitu biasanya ke fisikan, ke apa, kalau Ya, mukul ya, memang ya, mukul bener. atau nampar apa. Ini mah kalau menurut saya tuh kalau ke kelamin atau ke apa gitu, ke apa organ-organ Vital, sensitif, ya. vital, itu mungkin ada kelainan juga. Tapi mungkin menurut pihak kepolisian gimana Kang Tukang? Setelah Menurut Humas Polres Metro di Depok, orang tua korban teriak-teriak, "Kong, kenapa anak saya dipegang-pegang kemaluannya?" Oh, orang tuanya juga lihat berarti ya. MD terjatuh di depan pintu rumah lalu dibawa ke RS dan dinyatakan meninggal. Wow. Berarti keras dong. ya keras, mungkin sisi yuk menurutnya sak meren. Ya. Sok mah. Tapi akan gaduh. Masih komplit, alhamdulillah. Masih ada dua-duanya. Sesampai di rumah, MD melapor ke orang tuanya. Oh, jadi sempat pulang dulu dari tadi ditegur di jalan itu. Si pelaku kesal langsung ngeremes kelamuannya, juga ngelus-ngelus dadanya. MD pulang ya karena mungkin sakit banget. Dilarikan ke RS dan dinyatakan meninggal. Berarti pulang dulu ke rumah tuh. Betul. Setelah itu mungkin agak linu-linu Gimana ya? Ya kan itu alat, bukan ya, gimana ya, organ yang sangat berbahaya. Makanya kan kalau sepak bola juga kalau jadi pagar betis kan suka dihalangin, berbahaya, apalagi ini diremas secara sengaja, ya kan. Tapi dulu pernah jadi pagar betis. Iya benar itu hal yang sangat amat harus dilindungi kan. Kalau ini juga kalau sparring
suka ada pelindungnya kan. Benar. Benar. Karena nggak boleh ya. Benar ya, buat para orang tua juga ini jadi satu kejadian yang mesti diwaspadai gitu kan. Karena kan kejahatan tuh pasti ada kalau ada Betul. kesempatan gitu kan. Betul. Dengan adanya apa kayak mungkin ada kejahatan dengan pelecehan mungkin ya Kang. Tapi ada ininya nggak Kang setelah dilaporkan ke polisi hukumannya apa atau gimana? Mungkin masih dalam penyelidikan. Penyelidikan gimana, karena memang apa ya, bukan janggal kayak ngapain sih gitu kan. Bisa kayak gitu, mungkin sedang diperiksa apakah si kakek Parubaya ini gangguan jiwa, mungkin bisa jadi, atau mungkin memang ada kelainan yang kesal mungkin kesal tapi pada akhirnya melampiaskan ke kelamin kayak gitu. Bisa teman-teman baca selengkapnya untuk beritanya di Instagram Jabar Express ID. Dan sempat ramai juga kemarin Kang soal putra presiden. Gokil. Kaisang Pangarep ya kan. Itu dia. Yang langsung meluncur di pucuk pimpinan partai. Betul. Yang akhirnya kita tahu gitu kan, Kaisang ya kita kenal orang yang kreatif di YouTube, ya kan, pebisnis juga. Sang Pisang akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan masuk partai, langsung jadi ketua umum. Luar biasa. Gimana Kang menurut Kang lihat ya anak muda banget dan mungkin ingin mengikuti jejak orang tua dan keluarganya mungkin kan. Karena kan Gibran udah masuk ke politik juga, bahkan udah jadi wali kota, kakak ipar Pak Jokowi. Dan mungkin saya agak curiga kalau nggak mungkin langsung masuk partai PSI gitu kan, karena kan secara kekeluargaan beliau tuh keluarganya PDI dan dia masuk PSI gitu, bukan semata-mata karena partainya pemuda atau kaum muda, tapi ada semacam penawaran yang menarik gitu kan. Bisa jadi kan nggak mungkin lah langsung masuk langsung dikasih jabatan kan. Mungkin itu sebuah janji atau mungkin itu sebuah tawaran yang menarik gitu kan. Mahar juga kan bisa. Dan mungkin bisa juga jadi bahan dua kaki PDIP sih. Jadi main dua kaki, nggak mau gabung Prabowo mungkin ya. Kan ada isu juga Prabowo dan Pranowo gitu kan. Dan ya emang di Indonesia main dua kaki itu emang ada gitu kan. Ada ya? Ada. Ya kita tahu juga PDI menerapkan aturan satu keluarga satu partai. Tapi kan ini kok putra presiden loh. Putra dari pemimpin tertinggi, kadernya PDIP, anaknya masuk partai lain, kita nggak tahu. Nggak tahu kan, pasti ada entah apa ya, itu hanya orang-orang yang pintar lah, yang mengetahui langkah seperti itu, strategi seperti itu. Saya mah kan orang biasa, jadi yang cukup curiga aja dan ngandalin insting dan naluri. Dan tapi kita juga tahu kabar-kabar Kaisang buat jadi Depok 1. Oh iya, betul ya kan, menyusul. Karena kan, tapi untuk sekelas ketua partai, untuk di kota kabupaten agak rendah gitu Kang penawarannya. Kalau menurut saya, biasanya tuh yang pucuk pimpinan di sebuah partai itu minimal di nasional Kang. Di nasional, nggak mungkin lah sekelas ya presiden, sekelas ketum turun di ini kan. Maksudnya nggak ada kader yang lebih potensial. Gitu, kan. Yang menteri minimal menteri kan biasanya. Dan ya agak ramai juga kan soal isu Kaisang mau maju di Pilwakot Depok juga kan. Udah masang strategi juga tuh, kayak PKS kan kuat di Depok tuh. Ya, salah satu basisnya. PKS pun udah menyiapkan, kalau nggak salah itu Pak Imam Budi tuh anak supir angkot gitu Kang. Kalau nggak salah anak supir pokoknya. Nggak supir apa. Dan saya pernah nanya ke ketua DPW PKS Jabar, dengan adanya isu anak presiden maju tuh, dia bilang, Wak, kita juga udah nyiapin anak supir gitu kan. Jadi saya pernah bikin berita perhelatan pertarungan antara anak supir dan anak presiden gitu kan. Perebutan agak menarik juga sih kalau benar. Sampai jadi. Ya, kita lihatlah bagaimana tindak tanduk yang akan dilakukan PSI untuk Kaisang, juga apa yang akan dilakukan
Kaisang selanjutnya karena memang ini kejutan yang betul kan. Wow gitu. Kok langsung mau untuk terjun terus langsung jadi ketum bukan hal yang sederhana. Selanjutnya, Kang Erwin. Berita ketiga yang kemarin ramai Kang. Ya. Calon presiden dan cawapres Yang sudah dideklarasikan. Yang sudah dideklarasikan dari Nasdem, Koalisi Perubahan, Nasdem, PKS dan PKB itu menjambangi kediaman Imam Besar eksternal FPI Kang, Habib Rizik Syihab. Dan ini agak menarik juga sih Kang kalau menurut saya karena kan hubungan Habib Rizik dengan Anies Baswedan teh mungkin udah lama terjalin sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu Kang. Oke. Dan Habib Rizik pun dianggap sebagai yang berkontribusi dalam pemenangan Anies Baswedan Sandiaga Uno pada saat itu dengan adanya aksi 212 itu 212 411 terus 222 tapi nggak tahu ya itu dan hari ini dengan menjelang adanya pesta demokrasi nih nanti datang lagi nih mau ngapain Kang Erwin? Katanya sih pertemuan yang berlangsung di Petamburan itu di markas FPI katanya mau ini Kang ngehadiri pernikahan putrinya Habib Rizik Kang. Oh ada acara pernikahan. Iya katanya. Tapi aneh juga sih kok bisa sepaket gitu kan. Kok bisa sepaket kan biasanya yang minimal kalau kita berdua tuh Kang. Ya Kang dulu, saya gitu kan. Datang berdua. Saya sama pasangan saya, gitu kan masing-masing gitu kan. Kok ini sepaket. Jadi gimana nggak curiga? Betul. Toh kondisi itu di dalam sebuah kecurigaan gitu kan. Iya. Jadi ya netizen pun bertanya-tanya itu nikahin kehadiran atau minta dukungan kayak gitu kan. Saya kan orang nggak tahu tuh pasti berspekulasi bahwa banyak pertanyaan kan. Betul. Kalau saya sih menilai ini sebagai penjajakan untuk dukungan sih. Safari politik dan tapi nggak salah juga minta dukungan, minta restu juga. Ya kan dari tokoh. Dan adanya kabar bahwa ini penjajakan terhadap pendukung Amin ini langsung kompak Kang dibantu sama PKB dan Nasdem bahwa pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi dan menghadiri pernikahan. Oke. Ya kita nggak ada yang tahu lah ya. Husnuzon aja mungkin benar silaturahmi. Ya siapa salah silaturahmi ya kan. Mancing di menyelam sambil minum air. Ya nggak apa-apa haus, nggak apa-apa haus menyelam renang sambil minum air nggak apa-apa. Betul kan bisa aja kan ya. Betul. Bisa jadi cover tuh lihat dari fotonya juga kan. Ya bagus lah. Bagus. Habib Rizik di tengah ini, Anies dan ini Amin. Ini Caimin. Gitu. Iya. Dan tapi sejauh ini memang ya yang sudah dideklarasikan mereka, ya kan ya mungkin pasti sepaket. Nggak salah juga, nggak apa-apa. Kan, justru kalau masing-masing jadi pertanyaan lagi, nggak akur kan bisa jadi. Karena kan emang serba salah gitu. Serba salah kalau jadi ini tuh. Kadang kita jalan bawa anak aja udah dianggap punya anak gitu kan. Padahal siapa ini gitu kan. Ya kan. Emang sudut pandang ya kita manusia tuh emang beda-beda ya kan tergantung kita menyikapinya. Nah menurut Akang sendiri kan ini udah ada calon nih, ada 3 Ganjar dan Pranowo tuh. Menurut Akang gimana tuh sudut pandangnya? Ya mungkin hari ini yang banyak koar-koar gitu di sosmed soal wakil dari masing-masingnya yang belum ditentukan. Udah menyiapkan kan? Betul. Misalkan dari Prabowo yang beredar di sosial media, misalkan sama Airlangga Hartarto, ya kan di koalisinya dari Golkar juga ada khobar-khobar bareng Erick Thohir. Satu lagi Mahfud MD. Iya kan? Iya. Gimana Pak Prabowo aja? Saya cuma nonton aja ya kan. Tapi menurut Akang tuh dari 3 kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Dari Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar,
Erick Thohir Menteri, juga Ketum PSSI. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan saya antara Erick Thohir dan Yusril. Yusril, oh ya bener, ada lagi kandidat kuat, Yusril Iza Mahendra. Iya. Kalau insting gitu kan, kalau tebak-tebakan, tapi yang kuat Erick Thohir. Yang kuat, yang menurut saya kuat gitu kan. Yang nice. Kenapa enggak Mahfud MD yang kemarin sudah digadang-gadang jadi cawapres Pak Jokowi? Oh, itu masuknya ke Ganjar. Mahfud MD. Kuatnya. Oh, tapi saya belum dengar nih yang kandidat-kandidat yang berkeliaran di luar sana soal wakil Ganjar siapa? Kalau wakil Ganjar tuh kayak Sandiaga Uno ya, dari P3, terus Mahfud MD, bahkan ada juga yang udah di blacklist tuh AHY sama Ridwan Kamil. Yang udah pasti tidak, tapi karena politik itu dinamis, ada kemungkinan juga kan. Terlebih kan Ridwan Kamil tuh udah memberikan sebuah kontribusi dalam pemenangan Jokowi, dan beliau juga sudah dipanggil langsung sama Bu Megawati gitu kan. Ya, ada pertemuan. Betul. Dan mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan gitu kan. Kayak kemarin tuh Pilpres sehari sebelum ini kan Mahfud MD diganti sama benar. Saking dinamisnya politik. Betul. Gak ketebak lah. Ada kemungkinan kan. Dan secara elektabilitas juga Ridwan Kamil cukup kuat lah untuk menyambangi dan bisa menjadi kekuatan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gitu kan. Ya kan ada istilahnya Jawa adalah kunci. Betul kan. Dan itulah beberapa informasi yang juga sekali lagi teman-teman bisa baca, bisa lihat informasi selengkapnya di Instagramnya Jabar Express ID. Postingan-postingan tadi dari grafisnya yang sangat amat ciamik bisa teman-teman lihat. Ada 2 slide yang juga sangat padat. Informasinya juga informasi lainnya ada di Reelsnya juga. Kita rutin produksi monolog untuk konten videonya, untuk konten grafisnya juga ada di feed. Juga konten-konten YouTube-nya jangan lupa ditonton karena bisa jadi motivasi ya kan. Membangun semangat ya. Membakar semangat. Apa ya? Produktif. Itu dia luar biasa. Juga nantikan program-program terbaru lainnya dari Jabar Express ID karena akan banyak lagi karena kita kan sudah kaya SDM ya. Aduh. Luar biasa. Sekali lagi juga selain celoteh redaksi ada ID Talks yang masih rutin, ID Talks anak juga untuk segmentasi soal sekolah anak TK, orang tua dan lain-lain. Juga program terbaru kita Dengar yang sudah berjalan 1 episode, kita mengundang beberapa narasumber yang kemarin bertajuk catatan untuk Kota Bandung di akhir masa jabatan. Ada 6 narasumber dari Ormawa yang tergabung dalam Cipayung Plus. Itu dia dari Jabar Express ID dan ini celoteh redaksi. Saya Farhan Jamil. Saya Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.